Tadi gue harus ngomong apa ya? Udah mulai kan? Oke. Oke. Ini nih konten pertama gue yang dimana gue berstorytelling dan ngobrol langsung sama lo. Karena sebelumnya kan gue selalu ngobrol sama beberapa narasumber atau teman-teman sekitaran gue yang dimana ada yang berkesan buat gue dan informasinya itu cukup diketahui bersama gitu, yang mungkin dimana lo udah tahu duluan sebelumnya gue tahu atau kita sama-sama cari tahu gitu kan. Dan ini konten yang dimana keresahan yang pengen gue ungkapin aja sih, sekalian mencari kuantiti di YouTube. Dan rasanya untuk memulai kayak gini cukup berat karena nggak punya teman untuk berdialog. Maksud gue temen gue yang realita ya, teman gue yang realita, nggak ada untuk berdialog bareng. Dan di konten ini pure asumsi gue, pure dengan apa yang gue rasain. Semoga lo juga ngerasain yang sama-sama. Semoga ngerasain bareng-bareng, atau ya kita kan rasain bersama deh. Mungkin gue semoga bisa mewakilin lo. Untuk konten pertama kali cukup berat. Kalau nggak dimulai dari sekarang, ngapain lagi? Kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi gitu. Dan jujur gue masih buku ini buat contekan gue karena cukup malu. Udah deh, kita ngomongin ini. Kenapa kita lambat ngelakuin sesuatu yang dimana kita sudah rencanakan, tapi kitanya ngerasa ragu untuk mulai, takut sana sini, overthinking gitu. Nah, ini yang gue rasain ketika memulai pertama kali untuk konten sendiri. Memang sebelumnya sudah pernah, tapi gue ngerasa kayak gak pede gitu, kayak banyak kekurangan dan kok gagal ya, kok jelek ya, kok tidak sesuai ekspektasi gue ya. Oh mungkin dan oh mungkin gitu. Dan gue sekarang itu ngerasain lagi untuk malu berstorytelling. Meskipun sebelumnya gue ngelakuin storytelling di tempat banyak publik sebagai narasumber, stand up comedian, dan gue juga freelance jadi guru teater juga gitu kan. Tapi kenapa ngomong depan kamera ragu ya gitu, takut dihujat, overthinkingnya banyak gitu. Lo juga ngerasa kayak gitu gak? Gue nggak tahu ya. Semoga ini menjadi sebuah kesamaan sama lo, biar kita sama-sama belajar bareng buat berstorytelling di depan kamera, karena kita harus ngungkapin kesan kita sih. Buat gue sih gitu ya, buat gue gitu. Alasan gue harus memulai ini adalah ya karena kuantiti. Balik lagi, gue butuh untuk mengungkapkan perasaan gue terhadap kesalahan gue sama realita hidup ini. Terus, dan gue harus mulai ini karena ya gue punya akun YouTube kok jarang-jarang banget uploadnya, kok harus nungguin orang gitu. Dan sementara ngatur waktu orang dan waktu gue pribadi aja cukup sulit gitu. Jadi mau nggak mau gue harus mulai ini gitu, mulai untuk berstorytelling. Memang rasanya untuk berstorytelling di awal pertama kali itu depan kamera cukup berat, banyak banget alasannya gitu ya. Alat, takut kurang, takut tidak sesuai ekspektasi, ngomong belepotan gitu ya. Kita memang kan kayak nyari referensi juga lah untuk memulainya gitu. Kita berkiblat sama siapa, motivator kita sama siapa, terus ya kita cari sumber-sumber lah dari yang ada. Gue memang terinspirasi, jujur termotivasi juga sama Ferry Irwandi. Kok laki-laki ini bisa ya dapat viewers banyak dengan gaya bapak-bapak tongkrongan gitu. Nggak merokok, apalagi kalau itu bicara di depan kamera. Dan ketika gue bikin konten tanpa merokok, yang dimana untuk storytelling kan biasanya kalau gue
itu ngerasanya kayaknya harus cewek deh, yang cantik, yang pinter, yang banyak wawasan ini itu, yang mungkin kayak Aurel Val, terus Chan Kanya Cita, dan banyak lagi lah yang good looking. Sebenarnya kalau cowok sekali good looking juga akan kurang ya, tapi kenapa gua harus mulai? Dan banyak banget gua tonton bagaimana untuk berstorytelling depan kamera, gimana untuk menaikkan jumlah viewers dengan berstorytelling, bagaimana itu kayaknya ternyata buat gue terlalu banyak referensi. Itu tidak bagus juga buat gue gitu, karena kita bingung dan kita tidak menjadi diri kita sepenuhnya itu kalau gue. Dan banyak alasan kenapa gue terhambat untuk memulai storytelling adalah nggak pede. Gue ngerasa nggak pede karena balik lagi jumlah viewers yang dimana ekspektasi gue, terus hujatan karena ketika gue berasumsi salah dengan data, salah dengan ucapan, itu akan just kesehatan mental gitu, ya nggak sih? Nah terus ternyata pas gue nonton Kasih Solusi yang dimana Coach Reni kalau nggak salah, dan gue lupa judulnya apa, alasan kita nggak pede bukan alasan kita nggak mulai itu memang tidak pede, tapi ketika tidak pedean itu bukan dari diri kita tapi dari ego kita. Gue baru tahu ego kita yang hambat kita untuk memulai tadi ekspektasi, terus terlalu banyak referensi motivator ini itu, tapi tidak memulai duluan ya akhirnya mati. Ya gue harus mulai sekarang karena gue nggak sengaja lihat di Symbolic ID itu ada feeds yang dimana untuk menuju kesuksesan tuh banyak banget bendera kegagalan yang kita harus lewatin. Karena dari kegagalan itu kita belajar untuk evaluasi, untuk benar-benar apa yang kita inginkan gitu, kita sadar gitu loh, dengan kritikan dan masukan itu memperbaiki kita dari kesalahan, itu kan pengen diri kita gitu. Dan gue sadar akan hal itu karena ego, ekspektasi gue terlalu banyak, jadi baru ini gue mulai. Ya ada pepatah atau kata yang dimana ya ada kayak dimana pepatah kata-kata mutiara itu terbentur. Nah ya menurut gue kita harus mulai dari sekarang deh, dari tongkrongan ini, dari kita ngobrol dan ngomong ini. Semoga kita bareng-bareng saling melihat, saling mengkoreksi di mana sih titik harus gua dan kita merubah dan membentuk sesuatu yang baru, apalagi berstorytelling.